masih tentang teks. Kalau di bagian sebelumnya kita udah bahas dasar-dasarnya ya. Kali ini kita fokus tentang memanipulasi teks supaya mengikuti pola tertentu. Jadi kalau kita ingin teks ini mengikuti pola melengkung sesuai dengan path tertentu, kita bisa melakukannya, yaitu dengan misalnya kita bikin teks baru ya. Oke, jadi ini teks kita, lalu siapkan path-nya. Misalnya kita punya path melengkung aja gini ya, seperti ombak. Untuk menerapkan supaya teks ini melengkung seperti path ini, cukup mudah, yaitu tinggal pilih kedua objek ini, lalu teks put on path. Nah, nanti teksnya akan menempel ke path ya, mengikuti bentuk path. Put on path ini adalah operasi yang non-destruktif, jadi bisa dibalikin lagi ke teks biasa. Caranya yaitu balik lagi ke menu yang tadi, teks, ini remove from path. Nah, nanti dia kembali lagi ke teks. Lalu yang patut dicatat jika teks Anda terdiri dari beberapa baris, misalnya beberapa baris gini ya, atau misalnya float text itu kan yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau teksnya kita drag and drop gini terus dibatasi bidang. Intinya yang teksnya terdiri dari beberapa baris, kalau kita terapkan text on path, put on path di sini, nah maka akan new line-nya enternya itu hilang, jadi dia jadi segaris disambung semua. Lalu ini sifatnya real time ya, atau live. Kita juga bisa secara langsung mengedit path-nya. Jadi kalau kita edit path-nya, ini akan menyesuaikan aja, langsung otomatis. Dia selalu menempel ke path-nya. Oke. Oke, mari kita telaah cara kerjanya ya. Kita balikin dulu teksnya yang diselect, lalu remove on path. Nah, kembali lagi. Gimana cara kerjanya ini? Pada dasarnya, ketika put on path diterapkan, maka patokannya adalah bagian dasar dari teks, yaitu baseline anchor. Nah, kalau Anda zoom di sini kan di kiri bawah sini, ada baseline anchor. Ini adalah awal mulainya teks ini menyambung ke path. Jadi kalau path-nya ini mulainya di sini, maka nanti yang bagian titik ini akan nempel ke sini. Nah, kan? Jadi tadi untuk Y ekornya yang bawahnya ini akan di bawahnya garis. Soalnya patokannya tadi baseline anchor. Dan selain itu, teksnya ini juga bisa kita edit langsung. Jadi kita double klik, nah bisa kita edit aja di sini. Misalnya ini hello-nya kita hapus. Seperti itu. Ketika operasi ini diterapkan, jadi di sini ada dua objek yang nyambung ya, dan masing-masing bisa kita select, yaitu di sini ada teksnya dan path-nya. Jadi objek path-nya semacam dipakai buat ganjel. Kalau kita geser kemana-mana, maka si teksnya akan ngikut. Namun yang menarik di sini, kalau kita select teksnya, lalu kita geser, kita pindah ke tempat lain, maka dia akan berasa lepas. Jadi ini bebas kita posisikan di mana aja. Tapi ini sebenarnya nggak lepas, dia masih tetap terikat ke path acuan, cuma digeser semacam offsetnya aja. Nah, buktinya kalau kita resize atau kita ubah path-nya, dia akan masih tetap ngikut. Kalau kita geser juga dia masih ngikut. Jadi ini mungkin memindahkan kayak gini berguna di kondisi tertentu sih, tapi juga potensial bisa bikin bingung juga ya. Jadi kalau saya mending biarin aja teksnya terus menempel ke path-nya. Jadi kita undo aja. Jadi kalau mau geser-geser, mending path-nya yang ditarik. Nah, kalau path-nya dihapus, maka teksnya jadi nggak punya pegangan lagi. Dia balik lagi dia ke asal. Dia nggak ngikut ke path lagi. Oke? Nah, dengan ini kan kita bisa membengkok-bengkokkan teks ya. Tapi di sini path-nya tetap kelihatan. Warna hitam gini. Nggak bagus. Hampir pasti kita nggak pengen kan path-nya kelihatan kayak gini. Lalu gimana ngapusnya? Kita tadi tahu bahwa kita nggak bisa mendelete-nya ya. Kalau kita delete nanti teksnya balik ke awal. Nggak bengkok lagi. Nah, triknya yaitu dibikin kasat mata, alias ini warnanya kita hilangkan. Jadi stroke color-nya kita none kan. Caranya ya kita stroke pen-nya kita hilangkan aja none, atau kalau mau cepet shift klik di X ini. Nah, sekarang nggak kelihatan. Nah, pertanyaannya gimana kita ngedit path-nya kalau nggak kelihatan gini? Jawabannya kita jaring aja pakai select tool ini. Nah, nanti kan bisa kita objects. Kita tampilkan daftar objects. Nah, di sini kita kelihatan ada path dan teks yang lagi kepilih. Path-nya yang ini.
view, display modenya outline misalnya. Nah, ini kelihatan outline-nya. Bisa kita geser. Itu salah satu cara, tapi itu agak ribet ya. Kita balikin lagi view-nya, display modenya normal. Itu tadi caranya agak ribet sih menurut saya untuk mencarinya, karena kita harus mengira-ngira. Kalau pingin lebih cepat, ada triknya yaitu teksnya kita klik, lalu kita menu edit, clone. Nah, di sini select original atau shift D. Nah, ini walaupun ini bukan clone, tapi trik ini bisa dipakai untuk mencari objek yang jadi pegangan, objek yang berkaitan. Nah, di sini kepilih kan path-nya. Kalau nggak kelihatan, kita bisa pakai outline tadi atau kita balikin sementara lainnya, bisa. Nah, jadi berwarna lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Selain itu, yang perlu kita ketahui juga adalah arah path-nya. Kita tahu path itu memiliki nodes ya. Jadi, kalau misalnya kita buat garis dengan 3 nodes di sini dan di sini. Nah, di sini kan arahnya kelihatan ya. Mulainya startnya dari sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Jadi dari kiri ke kanan. Kita juga bisa membuat yang dari kanan ke kiri. Misalnya tik, tik, tik. Nah, karena ini vektor, jadi dia memiliki arah. Ini ngefek ke operasi put on path. Kita tahu bahwa put on path pasti akan dimulai dari baseline anchor. Baseline anchor lokasinya di mana? Misalnya kita punya teks lagi ya. Ini kita keluarkan aja, remove from path. Misalnya kita punya teks lagi ya, kita punya 2 acuan di sini. Nah, ini teksnya masih berupa awal ya. Misalnya kita terapkan put on path di sini, maka baseline anchor-nya ini akan dimulai dari awal path. Jadi di sini. Kita coba ya, teks put on path. Nah, nanti akan nempel ke awal. Awal sama-sama awal. Nah, kalau ini kan yang kedua, ini kan awalnya ada di sebelah sini. Apa yang terjadi kalau kita terapkan put on path? Kita coba saja ya. Teks put on path. Nah, hasilnya teksnya akan kebalik. Kenapa bisa? Karena teks kan sifatnya searah ya. Jadi kalau dalam huruf Indonesia atau Inggris harus dibaca dari kiri ke kanan. Nah, supaya tetap kebaca maka harus dibalik kan jadinya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau put text on path, kita harus perhatikan juga arah node-nya. Kalau misalnya mau kita balik ya, kita edit. Nah, ini kita balik. Kalau ingin lebih cepat, kita select path-nya, lalu path reverse. Nah, nanti arahnya dibalik. Seperti itu. Sekarang, untuk menggeser posisi teks dalam path. Kita tahu bahwa kalau operasi put on path diterapkan, dia akan selalu mulai dari kiri ya, di awal path. Lalu gimana kalau kita pengen ini ada di tengah-tengah, misalnya di tengah-tengah path. Misalnya pengen ada di sini ya. Kalau cara paling sederhana sih kita spasi gitu ya. Tapi kita juga bisa pakai namanya ini, spacing between words. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Jadi awalnya kita set kursornya mau di mana, mulai gesernya. Nah, mulai di awal misalnya. Lalu kita set ini, kita gedein nilainya. Nah, maka dia akan bergeser. Ini ada shortcut-nya juga, yaitu Alt panah kanan. Ini bekerjanya bisa kita taruh di mana aja ya. Misalnya kalau di huruf Y, ya kita taruh kursornya di huruf Y, lalu kita geser ini, Alt kanan. Atau kita geser nilai ininya. Horizontal kerning. Seperti itu. Oke, mari kita sedikit praktek di sini ya. Kita akan membuat teks mengikuti lingkaran. Ini adalah kasus yang paling umum ya. Misalnya kita pengen bikin logo simpel-simpelan. Misalnya kita punya brand namanya Donat, Yogurt, dan Kopi. Kita ingin membuat logo kayak merek yang umum itu ya, melingkari di sini. Kita set dulu teksnya, fontnya, saya pakai Arial aja. Nah, di sini saya pengen donat dan yogurtnya ada di atas, lalu NKV-nya di bawah. Untuk itu, kalau kita langsung terapkan, maka put on path, nah maka akan nyambung semua ya, dan ada di luar. Untuk itu saya harus mecah tulisannya. Donat yogurtnya ada di atas, lalu NKV-nya di bawah. Jadi saya undo aja dulu. Pecah jadi 2 teks saja. Jadi ini teks yang terpisah supaya enak. Fontnya berubah. Copy, edit, paste style. Nah,
supaya stylenya sama. Lalu kita ingin memposisikan donat and yogurt dulu ya. Jadi kita put on path di sini. Kita select dua objek ini, text, put on path. Nah, hasilnya seperti ini. Kenapa kok dia mulainya dari sini? Karena ternyata kalau di Inkscape itu, nah ini mungkin si lingkaran ini dimulainya dari sini. Jadi dia baseline anchor-nya dimulai dari sini. Nah, untuk mengubah supaya di atas ya, paling gampang sih kita putar aja ya. Oke. Nah, nanti kita ingin menaruh NKV-nya di sini. Tapi kalau kita langsung terapkan put on path seperti cara yang ini, nanti kan dia akan kebalik ya. Nanti bakal jadi kayak gini, kebalik. Gimana kalau kita pengen memasukkan NKV-nya itu ada semacam di sini, tetap di dalam sini. Nah, maka kita harus bikin lingkaran bantu lagi. Kita buat lingkaran bantu yang kira-kira dia bakal nempel seukuran yang pas. Mungkin segini ya. Nah, terus kita tempelkan ke sini. Put on path. Nah, seperti kita bahas tadi, dia akan nempelnya kebalik gini. Kita pengen nempelnya dia di dalam. Jadi, kita harus merubah arah path-nya. Ini kan arahnya ya. Dari sini melingkar ke sini, searah jarum jam. Makanya dia nempelnya seperti ini, kebalik gini. Berarti yang kita butuhkan sekarang kan kita ingin, misalnya dari titik sini, lalu arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti kita harus dibalik dulu path-nya lingkaran ini. Cara paling enak sih kita, seperti tadi, kita path, terus reverse. Oh, nggak jalan. Karena kita harus ubah dulu path-nya ke object to path. Jadi kita ubah ke path biasa dulu. Nah, ini sudah jadi path biasa. Kalau tadi masih berupa objek lingkaran. Kita path, lalu reverse. Nah, kalau di reverse, maka kan dia dibalik. Kita putar aja. Kita putar. Nah, ini masih ukurannya nggak pas ya. Jadi kita resize aja path-nya. Kita sambil tekan Ctrl supaya proporsinya tetap. Lalu tekan Shift supaya dia patokannya di tengah. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, oke. Masih kurang putarannya. Nah, disinilah kira-kira ya. Kita kecilin aja ya. Lalu yang ini kita kecilin juga. Nah, segini, oke. Nah, ini kayaknya tulisannya terlalu dempet-dempet ya, kalau kita efeknya kayak gini. Maka kita ingin horizontal space-nya kita gedein. Kita select aja teksnya, lalu di sini ada, nah ini, spacing between letter. Kita gedein aja. Oke. Kita putar. Jadi kira-kira seperti ini teknik dasarnya. Kita bisa buat lingkaran lainnya, buat aksen supaya mirip. Misalnya kita set ini, warnanya pink deh. Struknya kita tebelin. Lalu yang path-nya ini kita bikin kasat mata alias tidak tampak. Struknya kita none-kan. Shift, klik ini. Nah, lalu kita bisa buat aksen lainnya. Kita buat lingkaran, misalnya. Cepet-cepetan aja. Mungkin seperti ini kali ya. Buat contoh aja, kita cepet-cepetan aja. Nggak usah detail-detail ya. Teksnya kita warnai putih. Lalu tengahnya kita gambar spiral. Kita juga kasih bintang ya di sini. Kira-kira seperti itu logo singkatnya. Itu tadi contoh untuk teks yang mengikuti lingkaran. Untuk mengikuti objek-objek dasar lain juga sama. Misalnya kita punya objek spiral gini. Lalu kita punya teks. Ini I love you mom aja ya. Kita punya teks ini, kita copy beberapa. Ini yang objek kotak. Nah, kalau yang spiral, kita kayaknya bisa langsung aja kita select text put on path. Nah, kan dia akan mengikuti.
Kalau kita gedein dia ngikut teksnya. Karena titik awalnya mulai di sini spiralnya, berarti dia akan arahnya dari sini bergerak keluar. Supaya teksnya tetap kebaca, dia otomatis akan arahnya seperti ini, ya kan? Nah, untuk yang kotak ini, kita terapkan teks put on pad. Ternyata nggak bisa. Kalau kayak gini kejadiannya, berarti kita harus ubah objek ini ke pad murni, yaitu object to pad. Nah, sekarang udah jadi pad murni kan? Jadi kita bisa terapkan ini. Text put on pad. Nah, ini mulainya dari sini, soalnya kebetulan berarti titik sini adalah node nomor satunya, dan node nomor 2-nya ini searah seperti itu. Kalau kita balik path-nya, berarti dari sini ke sini. Kita pakai fungsi reverse, berarti teksnya akan ada di dalam. Path reverse. Nah, teksnya akan ada di dalam sini. Ini nggak kelihatan, soalnya ada fill-nya. Dan ini lokasinya ada di atas teks. Kita bisa taruh bawah. Nah, taruh bawahnya. Kita gedein aja. Seperti itu. Jadi ini mulai dari sini ke sini. Oke? Oke, mungkin nanti kita lanjutkan lagi di part selanjutnya supaya lebih fokus ya. Oke, sekian. Assalamualaikum.